Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adlian Jefiza pada mata kuliah dasar pemrograman. Pada kali ini kita akan membahas tentang operasi input-output file. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur file. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tahap-tahap operasi pada file. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan cara menghapus file. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan cara mengganti nama file. Kebanyakan program melibatkan media disk sebagai tempat untuk membaca atau merekam data. Data sendiri disimpan dalam file dalam bentuk suatu kesatuan yang disebut dengan file. Suatu file merupakan organisasi dari sejumlah record. Masing-masing record dapat terdiri dari satu atau beberapa file. Dan setiap file terdiri dari satu atau beberapa byte. Adapun byte merupakan susunan dari 8 bit. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada gambar, di mana file itu terdapat dari beberapa macam record. Record terdiri dari beberapa macam-macam file. Satu buah file terdiri dari byte dan byte, di mana satu byte itu berisi 8 buah bit. Nah, tahapan operasi file. Tahapan operasi file adalah mulai dari saat membuka atau mengaktifkan file, melaksanakan proses, dan menutup file. Yang pertama, membuka atau mengaktifkan file. Sebelum file dapat diakses, mula-mula file harus sudah diaktifkan terlebih dahulu. Untuk keperluan ini, fungsi yang digunakan yaitu fopen. Bentuk deklarasinya adalah file open, fopen, chart nama file, chart mode. Dengan nama file berupa nama dari file yang diaktifkan, mode berupa jenis operasi yang akan dilakukan terhadap file, prototype ada pada file studio.h. Jenis file dapat berupa salah satu diantaranya R menyatakan file yang akan dibaca, W merupakan file baru diciptakan, A merupakan file yang sudah ada di dalam disk, R plus merupakan membuka file yang sudah ada, W plus merupakan membuka file yang dengan tujuan untuk membaca dan penulisan, A plus untuk membuka file dengan operasi yang dapat dilakukan berupa perekaman maupun pembacaan. Nah, sekarang kita coba membuat pembukaan opennya. Contohnya, penggunaan if pf fopen coba txt.w. Berarti pf berisi dengan keluaran dari fungsi fopen. Seandainya nilainya adalah 0, berarti operasi dianggap gagal. Nah, sedangkan untuk menutup file, apabila suatu file sudah diproses lagi, maka file tersebut perlu ditutup. Hal seperti ini sangat penting terutama jika melakukan pemrosesan file yang jumlahnya lebih dari satu. Alasannya diantaranya adalah karena adanya keterbatasan jumlah file yang dapat dibuka secara serentak. Untuk menutup file, fungsi yang digunakan adalah fclose dengan bentuk deklarasi int fclose file bintang pf. Dalam prototipenya adalah studio.h. Pada waktu pemanggilan fungsi ini, pf haruslah berupa variabel pointer bertipe file yang digunakan untuk dalam mengaktifkan file. Fungsi fclose menghasilkan keluaran berupa 0 jika operasi penutupan berhasil dilaksanakan. Di samping fclose terdapat juga fungsi bernama fcloseAll yang digunakan untuk menutup semua file yang terbuka. Itu deklarasinya int fcloseAll void. Fungsi ini menghasilkan nilai IOF didefinisikan dalam student H yang berarti nilainya -1 jika terjadi kegagalan, sedangkan bila berhasil, keluaran fungsi berupa file yang ditutup. Nah, itu untuk operasi open dan menutup filenya. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara untuk menghapus file.
Bahasa C menyediakan fungsi yang berguna untuk menghapus file, yaitu remove. Bentuk deklarasinya adalah int remove char nama file. Dengan nama file adalah pointer yang menunjukkan ke nama file yang akan dihapus. Fungsi ini menghasilkan keluaran berupa nilai 0 bila operasi penghapusan file berhasil dilaksanakan. Jika terjadi kegagalan, keluaran fungsi berupa nilai selain 0. Selanjutnya, mengganti nama file. Untuk mengganti nama file, fungsi yang digunakan adalah rename. Bentuk deklarasinya int rename char nama file lama, char nama file baru. Jika operasi mengganti nama file lama menjadi nama file baru ini berhasil, maka keluaran fungsi berupa 0. Jika terjadi kegagalan, keluaran fungsi berupa nilai 0 akan dimunculkan. Nah, sekarang kita mulai pengoperasian pada code block-nya. Pertama, kita bikin dulu nama filenya. Kita misalkan, kita membuat file notepad. Kita save. Kita beri nama io. Kita save. Nah, pertama kita cobakan dulu untuk bagaimana kita mengganti nama file. Setelah kita ganti nama, baru nanti kita hapus. Include standar input output, include standar library define, panjangnya adalah 65. Main int kode. Char nama file lama itu berupa berapa panjangnya, diikuti nama file baru. Ini juga mengikuti panjang define. Printf nama file yang diganti gets nama file lama. Printf nama file yang baru. Gets nama file baru. Kode sama dengan rename nama file lama, nama file baru. If kode sama dengan 0, maka printf nama
file sudah diganti. Else printf gagal ganti nama. Kita coba lagi. io.txt baru.txt gagal ganti nama karena jenis datanya belum diketahui. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, io baru dat. Nah, ini masih terdapat kegagalan dalam penggantian namanya. Oke, kita lanjutkan ke materi terakhirnya. Bahwasanya untuk penghapusan dan penggantian nama bisa dilaksanakan pada praktikum yang akan kalian kerjakan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.